Kalau semua sehari-hari dilandaskan pada hari ini pingin apa, mesti makan apa, itu tidak mendidik diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu, oke, bulan ini kita segini, kita disiplin ya, terpaksa makannya ini, pokok sehat ya, bukan ngawur, bukan demi pengiritan lalu sembarangan dimakan. Nah, ini menjadikan kita juga punya kedisiplinan. Shalom, selamat berjumpa kembali, saudara, dengan Pelita Hati dan Lensa Hidup. Kami lanjutkan, ya. Terus ini lebih seru ya, bersama dengan Pak Riki dan tetap dengan bersama Bu Breskila. Melanjutkan tentang pengeluaran, yaitu uang yang kita pakai untuk apa. Kalau yang lalu kita bicara kewajiban kan, wajib dalam arti sudah wajib bukan terpaksa loh ya. Wajib itulah saya mewajibkan hati saya sebagai satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka begitu terima berkat Tuhan yang luar biasa ini, maka ada yang bagian Tuhan aku kasih sebagai ucapan syukur ya. Bukan supaya Tuhan mau kasih lagi tapi betul hati yang kalau bukan Tuhan saya nggak bisa bekerja seperti ini. Nah, yang sekarang ini kita bicara substansi yang juga ada satu pengeluaran yang ributnya banyak Pak. Ya, tentang kebutuhan, tentang keinginan gitu ya. Jadi saya punya duit ya. Kalau udah bicara oke, butuh, tapi butuh tuh dengan keinginan ya. Lain. Saya mahasiswa, sampo saya itu set-setan Pak. Ya, dan set-setan itu dibagi-bagi lagi kan sampai kalau udah habis diginikan lagi dibuka. Oh mesti bisa itu ya. Tapi udah duit banyak ya. Saya diajak teman-teman, ini Pak sampo Pak ya. Berapa? 750. Murah. Kaget saya. 750 itu murah untuk sampo toh. Saya kelingan dulu, saya sampai tak badati itu. Tapi dia katakan murah, kenapa? Ya karena duitnya sudah gampang. Nah, antara kebutuhan, kewajiban, keinginan ya. Oke, kewajiban sudah tentang apa yang saya butuh plus apa yang saya ingin. Nah, ibu-ibu keinginannya banyak tuh. Ya. Kayak bapak-bapak. Bapak juga. Supaya gak marah. Ya. Konsepnya apa, Pak Dik? Iya. Jadi keluar uang itu without a doubt itu pasti harus karena kita butuh. Tapi karena ini uang-uangnya Tuhan, dia bukan uang kita mesti pakai dengan cermat. Bukan hanya sekedar saya bisa afford kok, maka saya beli, saya bayar, saya bisa afford. Tapi tahu nggak, uangmu itu yang Tuhan beri, itu akan kamu tukar dengan barang atau solusi atau jasa apa? Pantaskah harganya segitu? Nah kalau sudah begini kan berarti kita mesti tahu substansi dari produk ini itu apa. Sehingga kalau memang sesuatu itu sangat langka substansinya, ya kita jadi oh ya karena itu maka mahal. Tetapi kalau misalkan enggak, apalagi misalkan ini sesuatu yang tidak esensial begitu ya, maksudnya secara produknya, jadi ada bagian tertentu yang membuat dia mahal, tapi itu nggak penting. Bungkusnya, kemasannya, pernah ditandatangani sama bintang K-pop siapa gitu ya, itu rasional kita harus jalan. Enggak. Ini enggak ada. Kalau Tuhan Yesus yang tanda tangan mungkin kita wow gitu ya. Tapi gratis malah gratis. Ya. Jadi tapi kan gini Pak, misal onorgo norupo. Ya, jadi kalau memang you mau berani bayar mahal ya kualitasnya kan bagus kan. Tapi realita hari ini Pak, itu cukup banyak pemilik brand-brand besar ya. Dia bikin produk itu gak masuk akal. Harganya juga gak masuk akal. Tapi karena merasa menang brand, terus orang jadi apa ya bahasa Surabayanya kepincut gitu ya dengan lu ini mahal padahal nggak perlu nyeni enggak gitu ya. Ini yang kasus ekstrim. Karena brand bukan karena kualitas. Bukan not really the quality. Betul. Jadi tapi kita enggak punya enggak punya patokan. Ibu-ibu senang. Bapak juga senang brand ya. Kalau saya itu Pak ya namanya ibu itu kan
pengeluaran itu supaya di luar kendalinya saya itu saya catat, Pak. supaya Jadi, tidak di luar kendalinya itu. Iya, Oke. setiap detail itu saya catat. Right. Tapi yang pertama ya tentunya yang wajib dulu. Mm-mm. Iuran listrik, karena Right, kebetulan right. kan saya single Kebutuhan. gitu ya. Single mom gitu ya. Hmm. Nah, itu saya catat dan enggak terasa loh Pak. Setiap bulan itu saya punya catatan itu, wow lumayan itu. Saya hanya khawatir, terutama kepada anak-anak saya, kalau seandainya generasi muda itu pengeluaran uang itu tanpa dicatat. Dan itu enggak terasa. Nyarinya susah, ngeluarkannya itu gampang. Nah, tapi pernah nggak pengalaman ya Bu Priska ya, bahwa kalau dulu beli itu mikir ya, beli itu mikir. Kenapa? Karena ya duit pas-pasan kan. Saya kan juga ya ini anak mahasiswa gitu ya, juga saya mikir atau misi praktek ya mikir. Tapi begitu Tuhan berkati karena udah nggak mikir, murah kok murah. Ada nggak? Kalau saya gini Pak, pengalaman itu? Kalau dulu betul ketika pas-pasan mikir. Kalau sudah Tuhan berikan berkat, saya juga mikir tapi harus hati-hati. Karena prinsipnya saya itu masa produktif itu kan ada batasnya Pak. Good point. Ketika seseorang bekerja itu kan ada batasnya. 55 tahun saya sudah dipensiun begitu. Jadi saya sudah pikir jangka panjangnya bahwa kalaupun ada lebih saya harus investasikan. Nggak tahu investasi apapun gitu ya. Atau yang kedua, saya lebih bisa hidup lebih menikmati Pak. Misalnya bepergian gitu. Karena ada lebih Traveling. uang itu. Ya traveling. Jadi kalau ngomong beda pemakaiannya betul Pak. Dengan pendapatan itu. Tapi kita tetap harus bijak dan harus hati-hati. Karena benar Pak, sekarang saya sudah 60 tahun. Begitu 60 tahun, enggak ada pemasukan ini Pak. Pengeluaran tapi terus. Jalan terus. Tapi kan sudah saya atur, makanya saya enggak begitu terlalu khawatir gitu. Nah, dari pengalaman Pak Dika dengan kan jarang sih orang sadar gitu kan. Iya, karena mungkin financial literacy-nya yang kurang ya. Sebenarnya financial literacy itu juga sometimes can be very simple Pak Nathan. Kalau kita berani konsumsi 1 bulan 3 juta rupiah, itu kalau saya hitung kurang lebih berarti suami istri ya, newlywed begitu ya. Itu berarti dia katakanlah suami sama istri sama-sama sepakat sekali makan yang pantas itu, katakanlah ya ini angkanya selalu bisa kita debat. Say 15.000. Katakanlah 15.000. Berarti kalau 2 orang 30.000. 1 hari 3 kali makan 90.000. Wis tambah ono snack, tambah ono yang lain 100.000. That means 1 bulan 3 juta. Hitungan rasio keuangan Pak mengatakan kalau kita berani makan 3 juta, maksudnya makan dengan biaya 3 juta, maka income suami istri itu harus paling tidak 10 juta. Jadi 30%. Habis. Right. Ada yang bilang 40%, ada yang bilang 30%. Tapi angkanya nggak bergerak dari situ. Ini sudah kan maksudnya, Kenapa gitu? Loh, karena pengeluaran kita bukan hanya konsumsi, Pak. Iya. Itu kan baru makan. Baru makan. Right. We haven't talk about transportation. We haven't talk about yang lain. Begitu si nyonyanya mulai hamil mau punya anak, dia harus langsung education fund mesti mulai dipikirkan gitu. Jadi 30-40% itu menjadi semacam batas awas kita. Berarti kalau saya 9 juta, ya sudah. Mungkin adjustmentnya adalah mungkin for our family sekali makan yang pantas bukan 15.000. Ini jangan dibayangkan beli makanan bukan ya, tapi kita atur. Kadang kan masak, kadang beli yang lebih sederhana, betul ya Bu. Kadang beli, bisa 3 hari karena porsi gede. Pokoknya kita atur. Nah itu yang membuat kita jadi cukup. Kalau semua sehari-hari dilandaskan pada hari ini pingin apa, mesti makan apa, itu tidak mendidik diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu, bulan ini kita segini, kita disiplin ya, terpaksa makannya ini, pokok sehat ya, bukan ngawur, bukan demi pengiritan lalu sembarangan dimakan. Nah ini menjadikan kita juga punya kedisiplinan. Berarti memang alokasi kebutuhan pengeluaran itu memang harus ditata. Ditakar. Bisa enggak ya. Nah, masalah itu kan adalah kalau sudah menyangkut ingin, Pak. Betul. Karena keinginan tuh
waduh, Nggak ada ya. batasnya. Saya orang yang sosialita, Hmm. ya, kemanapun kan ngikuti konco kan. Nah, teman itu kan variabel banget Pak, Iya. ya, nama teman sekelas ya, atau teman ya apapun, grup apapun ya, Hangout ya, biasanya. yang mampu dan enggak, ya, kan kalau yang banyak yang mampu kan saya keseret sana Iya. terus kan, Iya. yang kadang-kadang Itu ada udah, istilahnya loh Pak Nathan. Bapak Apa? pernah dengar BPJS ya? Hah? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nanti timu elok tapi budgetnya pas-pasan. terakhir diuber-uber. Pindah. ya, ya. Karena ya baik kan pakai kartu kredit lah, Iya. asal gesek-gesek Nggak aja kan. terasa. Itu kan Nggak antara nggak menghitung ini loh Pak. Makan itu ya oke, padahal kalau menurut standar 15.000 ya sekali Misalkan. makan kan, misalkan 15.000 kan. Tapi begitu gabung itu bisa Mulai 50.000, bisa naik. 75.000. Wah, gimana itu? Kita Ya. ini ada di Surabaya Pak, yang belum sestandar Singapura. Mungkin Bu Priscila tahu ya, di Singapura tuh kayak sudah dipatok. Makan tuh paling tidak saya dengar ya sekarang 3,5 sampai 4 Sing dolar. Oh nggak ada. Jadi mencari, bentar Pak, cari di bawah itu, lupa lek nasi Nggak ada. lemak apa sih ada. Tapi lek Surabaya Pak, Surabaya ini amazingly sego bungkus 6.000 itu ada Pak. Masih ada. Iya. Bu isinya apa ya? Iya. Tapi maksudnya Kenyang. portioning itu masih ada gitu loh. Pokoknya kita. Tapi kita mau Ya. makan satu kali makan 1,5 juta ya ono Pak. Ya. Jadi kendalinya itu ada di kita gitu loh. Nah sekarang kita mikir kan, kalau gitu apa yang membuat, saya juga tidak mengatakan berarti waduh berarti tiap hari mesti uiri terus. Enggak Pak. Ada yang selalu apa ya memberikan edukasi kepada orang tua yang seperti saya gini ya, berusaha untuk ngirit, jangan terlalu parah, nanti takutnya anakmu udik. Jadi diajak temennya kemana yang lebih mewah bisa Nggak ngerti. Langsung. wow. Iya. Saya katakan sesekali ayo yang agak mewah supaya kamu tahu, kamu juga tahu bahwa papa itu ya enggak apa-apa kok. Tapi ini bukan norma kita gitu loh. Ini sesekali kita bersyukur, hari istimewa misalnya gitu. Bisa melihat dunia luar sebentar. Tapi Oke. didik dia. Kadang-kadang mesti makan di pinggir jalan, enggak apa-apa. Kadang-kadang makan yang mewah, ayo. Because we never know Pak, hidup itu kayak apa bakalan. Cuma sekarang gini Pak, kalau kebutuhan ya, memang kita butuh kan. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan itu kan kadang-kadang tercampur dengan keinginan. Keinginan, Nah, betul. itu gimana itu ya? Ya Pak. Butuh, tapi ingin. Sehingga yang branded itu, ya butuh, aku butuh laptop atau butuh tas gitu ya. Tapi ya mesti sing branded. Merek ya. iku. Ya. Dan alasannya juga wah ini pasti kalau lebih mahal kualitasnya lebih bagus gitu kan. Atau disimpan tunggu jadi antik bisa dijual lagi gitu. Ya. Kalau menurut saya ini Pak, kebutuhan bereratan sama keinginan iya. Tapi tetap ketika mengeluarkan uang itu kita, kalau saya pribadi itu harus berprinsip gini. Ini cukup enggak ya uangku ya. Dan uangku ini nanti membuat menderita di kemudian hari enggak ya saya. Jadi ada kontrolnya Pak. Right. Jadi kalau ngomong produk Pak ya, saya itu variatif Pak. Tas saya gitu, tidak hanya yang branded pun saya enggak punya, enggak terlalu yang mahal, yang branded semacam harganya lebih murah lah gitu ya. Tapi yang produk pasar atom banyak Pak. Ya. Nah, orang kan enggak lihat tas itu mereknya, brandednya, tapi yang penting fungsinya Isinya. bisa untuk dimasukkan, dan yang penting saya tidak malu-maluin ketika bergaul sama beberapa orang. Tapi Kepantasan yang pasar atom pun ada brandednya loh. Jangan ngomong pasar atom enggak, yang brandednya juga ada. Berarti apa enggak ini Pak Beki ya? Bahwa ketika kita bicara ya, pengeluaran ya, kebutuhan dan keinginan, harus ada apa yang namanya kesadaran. Sadar bahwa saya itu siapa, dengan penghasilan tuh berapa, ya, Betul. dan masih melihat hidup tuh masih panjang gitu. Iya. Betul. Ya. Ya, jadi kalau baru ingin, Dintekno kabeh ya sekarang. ingin, ya ingin. Tapi begitu saya sadar, ya karena sadar kan dan sadar dalam Tuhan, Iya. Tuhan makasih ya. Ya memang kelas saya masih segini loh, bukan kelasnya itu orang-orang Iya, lain, betul. gitu ya.
Saya setuju itu Pak. Sadar sama keseimbangan dalam arti pemasukan kita berapa, pengeluarannya kita berapa. Iya. Saya senang durian. Saya senang banget. Durian itu kan ya ada yang 25.000 kan. Mau ada yang 750 kan ada. Satu biji. Satu itu 750 ada Pak. Ya. Yang Singapura yang saking wah tuh 500 sudah. Ada yang segeluntung 25.000. Ya, lokal. Ya kalau mau kepingin ya rasanya sama kok. Ya, rasanya durian, enggak mungkin durian jadi mangga kan? Yes. Ya. Tapi harumnya juga sama. Iya. Ya kalau kepingin saya 750 jangka panjang saya Pak, ya sudah pergi yang ke 750 saat ciuman. Kayak cip-cip kok ini. Yang bikin sebel tuh Pak, kadang-kadang kita belakangan tahu sing musangking ku asale teko Indonesia. Mungkin gitu ya. Itu lebih bisa Semoga saya keliru. Baik lagi Pak, yang tadi ya. Tadi Ibu betul sekali. Maksudnya kita sendiri harus tahu. Katakanlah sekarang kita belum tahu future gitu ya. Tapi kita mau jaga-jaga masa depan. Tapi more than that menurut saya, kayaknya kita ini mesti buka wawasan juga gitu. Bahwa ketika kita mampu keluar uang yang sangat besar untuk satu kebutuhan yang sebetulnya nggak perlu sebesar itu, ya mungkin perlu ngelihat sekitar Pak ya. Saya pernah lihat di sosial media yang saya tadi sempat ceritakan, yaitu yang orang jadi ride hailing ya, maksudnya Gojek atau Grab, yang tidur di atas motor, saking capeknya gitu. Atau kalau misalnya kita dengar cerita pilu seorang anak yang nggak bisa beli buku tulis, itu harusnya kayak ngetuk kita nggak sih bahwa apa ya pantes ya di sekitarku yang seperti ini. And sometimes they are not too far loh Pak. Jangan dipikir seluruh jemaat kita itu orang yang mampu. Apa oke ya saya kalau makan sampai semahal ini, at the same time saya tahu ada orang lain yang seperti itu gitu. Itu kan Ya, saya ingat Pak, ketika di GG Sulung itu ada anak asuh ya. Ya, dan anak asuh itu seringkali ada program pertemuan antara orang tua dan anak. Ya, dan kali ini orang tua pergi ke Tengger sana kan, ketemu anak-anak asuhnya, duduk bareng dan sebagainya. Dan banyak ketika orang tua melihat tuh, sepatu nih anak Tengger sana udah bolong mangap gitu. Lalu dia tersentak, anakku 3 bulan ini minta ganti sepatu model baru. Ya. Nangis itu. Tuhan, waduh. Makasih. Ini Tuhan tunjukkan ya. Ini nggak mau pakai, 3 bulan nggak mau pakai. Dan harganya, wah sudah. Uang merek-merek ya. Gila. Udah langsung ambil ya. Kirim di Tengger semua. Kirim Tengger. Nah, mungkin seperti itu yang perlu apa yang namanya penyadaran ya. Kadang-kadang biarlah ya omongan kita ini, diskusi kita itu, kita rindu bahwa yang dengar, ayo kita sadar ya, bahwa ketika kita beli yang kadang-kadang nggak mikir, berapapun kita bayar karena punya duit, sehingga melupakan ya relasi kita dengan other people. Iya, yang lainnya loh. The needs. Saya kalau nggak pakai ini nggak apa-apa kok. Iya. Dan betapa sukacitanya kalau yang saya pakai ini ternyata bisa nyekolahkan anak 3 bulan gitu ya. Dan jadi orang lain pintar gitu ya. Iya. Sajane anake sing gak mau pakai sepatu itu dijak bisa nang Tengger Pak. Biar tahu. Ya, betul. Ya, ini kan ini punya yang tergerak sepatu aja hatinya. senengnya kayak betul. apa. Jadi yang tergerak itu kan orang tuanya kan ya. Berarti pelaku itu sebetulnya mesti melihat. Tapi paling nggak apakah nggak bisa begini Pak, coba juga Bu Priscilla, ketika saya mau beli apapun, yang apalagi keinginan, coba kita duduk renung sebentar gitu ya. Ya tanya Tuhan ya. Di sekitarku apa itu ya. Ada enggak sih yang sebetulnya memang aku kasih, kalau ada ya dah wis. Udah dilihat-lihat, hatinya kepingin maju terus ya. Begitu sadar gitu. Enggak. Ini bukan kehendak Tuhan ya. Iya. Kalau merenungkan sih boleh Pak, tapi mungkin lebih preventifnya itu sudah enggak usah sering-sering datang ke harga yang diskon atau mungkin yang memang ada event-event tertentu kan tergoda. Nggak bisa menutup itu. Kalau kita ke mall tulisannya gede-gede 50%, 70% gitu ya.
Maksud saya kalau kita tahu kelemahan kita ini gampang tergoda, jangan sering-sering datang di situ gitu Pak. Itu salah satu untuk menghindari supaya kita bisa mengontrol pengeluaran kita. Sometimes kalau nggak sadar Pak Nathan, yang dikatakan Bu Priscilla tadi bentuknya lainnya. Misalkan kita punya kartu kredit cukup banyak. Iya. Pernah ada masa, mungkin sampai sekarang ya, merchant tertentu itu dia pinter. Pokoknya kita punya kartu kreditnya, potongannya itu menarik. Bisa itu produk kopi, bisa itu produk sportswear dan segala macam. Terus orang ada yang bilang, oke, saya mau punya 12 macam kartu kredit. Karena kan kadang-kadang yang promo yang ini enggak gitu ya. Jadi dia mau apa? Kartu yang promo yang mana? Dia tinggal buka. Terus kemudian kelihatannya smart tuh. Katanya kan selama kamu bisa ngeramut 12 kartu kredit ini, maksudnya enggak pernah bayar telat dan sebagainya, it should be okay gitu. Karena benefitnya banyak. Yang saya paling khawatirkan adalah kita tanpa sadar dididik untuk konsumtif karena harganya pas lagi potongan. Iya. Kalau kita nggak hati-hati, kita tiba-tiba bisa jadi orang yang aku kok jadi bukan aku ya, karena nggak menikmati itu yang sudah dibiasakan sama sistem kartu kredit tadi. Nah, kalau sudah sampai ke sana, wis kebanyakan Pak kepedulian dengan yang tadi-tadi itu tidak ada masuk. Karena dia akan terus merasa, ada juga orang yang kalau nggak beli dengan harga yang bisa dipotong sesuai maunya dia, itu kayak sense of victory, Bu, kayak menang gitu loh. Padahal butuh, ya enggak. Tapi bisa oleh murah gitu. Nah, padahal sehingga seluruh kerjanya nanti hanya untuk menutup itu kan ya. Ya kan sehingga enggak mikir apa ya. Maka termasuk kewajiban itu akan kepotong semua loh Pak. Karena kalau ya harus memenuhi kewajiban itu. Ya. Jadi berarti yang namanya godaan uang tuh ngeri ya. Ya, bisa lupa segalanya. Sama ini mungkin Pak Nathan, pergaulan kita juga perlu diperhatikan. Very good point. Jadi kalau misalnya kita ini pas-pasan, ya jangan sering-sering bergaul sama orang yang di luar itu, ya. Nanti karena gengsi. Milih-milih ya. Ya, jadi kita perlu tahu gitu untuk kelasnya kita ini kelas mana, tahu diri lah gitu. Boleh-boleh aja. Begitu, sesekali enggak apa-apa. Ya, mungkin bukan gitu. Mungkin dengan siapapun kita bisa. Betul. Bergaulkan baik yang enggak punya sampai yang konglomerat, no problem. Saya bisa semua. Ada komunitas tertentu tuh harus kembaran, Pak. Iya. Tidak kepetuk mesti baju ini mesti merek ini ya, warnanya podo kabeh, harus foto. Iya. Ada kayak gerakan ke arah sana gitu loh, community terus. Ya ketika sudah bentuk kelompok grup tuh ya. Jadi kayak jadi peer pressure. Iya. Pusing ya kan gitu ya. Itu not only female Pak, male juga sama. Golf bareng, activity yang emang costly. Itu kalau kita nggak hati-hati, wah itu kayak menjadi semacam standar baru yang kita nggak bisa turun lagi. Nah begitu kita sampai sana bisa turun lagi, apa yang dilakukan? Nutupi wajah ini, pinjam. Pak. Ya itu ngeri sekali. Enggak, yang maksud saya itu ketika kita bergaul dengan siapapun, oke nggak masalah. Tapi saya bisa tahu diri. Yes. Ya. Kalau kemudian kelas atas tuh menuntut itu, sorry aku nggak melo. Tapi kalau kumpul-kumpul, oke, ayo kumpul. Tetap kita koncoan kan, koncoan teman-teman baik. Tapi begitu ada standar hal yang dia tuntut harus begini, berani menolak. Saya terus terang aja ngomong dengan mereka, sorry nggak apa-apa tuh bukan kelas saya, kan nggak apa-apa, memang bukan kelas sih, tapi persahabatan tetap terjalin ya. Ya memang jarang sih bisa orang gitu, kadang-kadang kalau udah gitu kan gengsi kan, loh aku tidak nggak iso beli baju, iso. Nah kemudian yang macam-macam tadi kan, yang ngutang, yang gesek, yang apa. Ya. Itu yang akhirnya jadi fenomena gini kan, yang gajinya 100 juta itu bisa kalah kaya dengan yang gajinya 10 juta. Why? Simple. Karena yang 100 juta pengeluarannya 99 juta. Yang 10 juta pengeluarannya dia 5 juta. Itu matematik yang sangat sederhana. Tapi di balik 99 itu kan enggak semuanya keluar karena kayak kita betul-betul butuh dan sebagainya. Jadi ada yang karena pride, ada yang karena ingin dipandang, ada yang karena saya mau masuk dalam community tertentu yang harus. Nah, kalau sudah begitu, jadi dikuasai. Ya.
Berarti saya sudah kehilangan identitas Yourself. diri saya Ya. untuk dibungkus dengan uang yang Tuhan berikan, gitu ya. Sehingga ya Tuhan geleng-geleng kali ya, kamu setia melayani, minta berkat-berkat terus, tapi sebenarnya ketika dipakai, belas sama sekali nggak memuliakan nama Tuhan, ya. Ya, makasih Pak Riki, Bu Priscilla, kita sudah melihat bahwa pengeluaran itu memang kita harus hati-hati. Ya, hati-hati bukan karena mau politologi lagi kan, hati-hati karena memang saya anak Tuhan yang bertanggung jawab. Saya akan jadi orang yang tidak bertanggung jawab ketika sudah mikir beli apapun, keinginan saya, kebutuhan saya, nilainya berapapun, ya saya nggak pikir karena saya ada. Sementara saya menutup mata kepada orang-orang lain yang Pak Riki katakan nggak berani pulang, tidur di atas sepeda motor, ya. Bayangin itu untuk beri beras kilo, saya nggak bisa gitu ya. Dan saya bisa memenuhi kebutuhan saya, keinginan saya berapapun, lebih. Ya. Apakah bisa begini Pak Riki dan Bu Priscilla? Setiap kali saya butuh, saya minta pada Tuhan, cerikan mataku tuh ya. Yes. Kepada siapa yang sebetulnya aku mau beri ini ya. Aku butuh sudah cukup gitu ya. Aku beli cukup ini lah, nggak usah yang merek, tapi ada yang Tuhan berikan. Dan kalau setiap kali itu kita lakukan, saya percaya kita ada dalam konteks kemuliaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan ketika saya beri pun bukan saya, tapi Tuhan yang ya. Terima kasih Pak Riki, Bu Priscilla. Saudara, mari kita atur bahwa berkat Tuhan itu yang luar biasa dan kita bisa memakai untuk apapun. Tapi ketika kita memakai, kita ingat Tuhan, apa yang harus saya berikan pada Tuhan, apa yang harus saya beli bukan yang untuk kepuasan keinginan saya, tapi ingat bahwa Tuhan berikan saya bersama dengan sesama saya, ya, untuk membagikan kasih Tuhan dan hanya kemuliaan Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan berkati saudara.